Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang counting ruas jalan di RTM. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu ada saya sendiri, Bintang Iqbal Saputra, dan teman saya, Rian Fauzan, ada Syahwa Ardika, Faiz Rizkita, Aulia Cindy, Mutiara, dan Nafriza Alia. Pertama gimana? Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ruas. Ruas jalan merupakan semua bagian jalur gerak lalu lintas yang meliputi perkerasan atau permukaan jalan dan pemisah luar yang berada di antara dua simpang, baik yang bersinyal maupun tak bersinyal. Bagian ini dianalisis sebagai satu unit dengan karakteristik geometrik dan kondisi yang relatif seragam sepanjang segmen tersebut. Yang selanjutnya mungkin ada lokasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk lokasi dari tempat kami melakukan counting ruas jalan itu ada di Jalan RTM, tepatnya di depan musola di RTM nih. Untuk pengambilan datanya itu kami ada di beberapa titik. Yang pertama itu di depan musola dan juga di depan distro. Selanjutnya itu setelah kita melakukan survei, kita akan melakukan pengolahan data. Nah, dari survei yang sebelumnya kita lakukan, kita mendapatkan beberapa data-data. Yang pertama itu data umumnya, yang kedua itu ada data geometrik, yang ketiga itu data lalu lintas, yang keempat itu data hambatan samping, dan yang kelima itu kriteria desain. Nah, ini ada data yang pertama, yaitu data umum, di mana data umum yang dimaksud adalah seperti nama, lokasi, ruas jalan. Yang kedua ada STA, awal sampai akhir atau panjang ruas. Yang ketiga ada fungsi dan tipe jalan. Yang keempat lingkungan sekitar seperti pemukiman, komersial, dan industri. Yang keempat kondisi umum lapangan, cuaca, dan aktivitas sekitar. Nah, yang terakhir itu ada waktu dan tanggal survei. Selanjutnya ada data geometrik. Data geometrik adalah sekumpulan informasi yang menggambarkan bentuk, fisik, dan ukuran suatu ruas jalan atau segmen jalan yang akan dianalisis. Data ini diperlukan sebagai dasar penyesuaian dalam perhitungan kapasitas, kecepatan bebas, serta derajat kejenuhan sesuai data yang harus diperoleh, yaitu yang pertama ada tipe jalan 2/2 UD, 4/2 UD, dan lain-lain. Yang kedua ada jumlah dan lebar lajur. Yang ketiga ada lebar baku atau curve. Yang keempat ada lebar median jika ada. Dan yang terakhir ada gradien dan tikungan. Selanjutnya di sini ada data lalu lintas. Data lalu lintas adalah seluruh informasi yang dikumpulkan di lapangan mengenai jumlah, jenis, dan karakteristik pergerakan kendaraan yang digunakan untuk menganalisis kapasitas, kinerja, dan tingkat pelayanan ruas jalan. Data yang diperoleh yaitu yang pertama volume kendaraan berjenis lebih detail, yang kedua MC atau sepeda motor, yang ketiga ada LP, contohnya ada sedan. Keempat ada LP2, contohnya A. Selanjutnya ada HP1 bus kecil. Selanjutnya ada HP2 bus besar. Selanjutnya ada HP3 truk gandengan. Selanjutnya ada interval percatatan 5-15 menit. Ada juga LHR atau AADT, lalu lintas harian rata-rata, jam puncak dan faktor jam puncak, nilai konversi kesatuan MSA atau PCU, kecepatan arus bebas, dan yang terakhir rasio mobilisasi. Selanjutnya ada hambatan samping. Hambatan samping adalah segala aktivitas di sepanjang sisi jalan yang mempengaruhi pergerakan kendaraan sehingga menurunkan kecepatan, kapasitas, dan kenyamanan arus lalu lintas. Terus hambatan samping meliputi yang pertama ada kendaraan berhenti, parkir atau bongkar muat. Yang kedua ada pejalan kaki. Yang ketiga ada kendaraan masuk atau keluar akses bangunan. Yang keempat angkutan umum berhenti. Yang kelima aktivitas komersial di tepi jalan seperti pasar, toko, sekolah atau PKL.
Nah, di sini ada kelompok kami ada pembagian job seperti spot speed, hambatan samping, menghitung volume kendaraan. Nah, berikut adalah hasil data counting ruas. Nah, ini adalah data hasil counting pagi. Pagi itu dari jam setengah 7 sampai jam 9 pagi. Nah, intervalnya itu per 15 menit. Nah, setelah dihitung tadi, ini cara pengolahan dananya untuk mencari peak hour-nya itu. Gimana sih cara cari peak hour-nya itu? Pertama, kan tadi intervalnya itu 15 menit. Nah, itu dijadiin 1 jam. Nah, kita cari di mana nah, disitu dari 1 jam itu kita cari di mana total kendaraan yang paling banyak atau paling maksimal. Nah, itu hasilnya kita menemukan peak hour-nya di jam 6.45 sampai 7.45. Jadi itu total keseluruhannya hingga 3.283 kendaraan. Nah, berikut adalah data hasil counting sore. Itu counting dari jam 4 sore hingga jam setengah 7 malam. Intervalnya juga 15 menit. Nah, ini buat nyari peak hour-nya juga sama kayak caranya kayak yang peak hour tadi pagi. Nah, kita dapat peak hour di jam 16.45 apa jam 4:45 sampai jam 5:45. Nah, total keseluruhannya itu sekitar 3.749 kendaraan. Yang pertama, yang ini tadi ada volume DK1, yang di sini ada gambar situasi jalan, yaitu menggambarkan 2/2 UD. Sedangkan yang bawahnya ada potongan bintang jalan. Nah, ini ada garis tengahnya, terus ada sisi kanan jalan lebarnya 3 meter, sisi kiri lebarnya 3 meter, yang dijumlahkan hasilnya 6 meter. Dan ini ada drainase di sekitaran counting kita itu menggunakan drainase yang tertutup. Selanjutnya ini menghitung ruas jalan perkotaannya. Ini buat lalu lintas harian rata-ratanya itu berkembang arah 60/40 untuk komposisinya buat kendaraan ringan 60%, buat kendaraan berat 8%, dan buat sepeda motor 32%. Terus selanjutnya buat pengawas lalu lintas atau BIS itu ada TKR atau RP, itu ekvivalensi mobil penumpang. Jadi ini adalah faktor pengali buat mengubah semua jenis kendaraan kayak kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor menjadi satuan mobil penumpang. Kalau kendaraan ringan itu nilainya 1, kalau kendaraan berat 1,20, kalau sepeda motor 0,25. Kemudian ini setelah tadi kan udah dicari peak hour-nya, terus itu dimasukin ke sini. Kayak kendaraan ringannya berapa, kendaraan beratnya berapa, sepeda motornya berapa. Terus buat nyari si SKR-nya, ini nilai si kendaraan per jam ini dikali sama ekvivalensinya. Terus dimasukin di sini, itu pun juga ya ini. Cuma ini di total dimasukin ke sini. Begitu pun yang SKR-nya juga di total. Terus itu buat mencari ini yang 2213 dibagi sama 3283 dikali 100 itu dapat 67,41. Terus yang ini dapat dari 1070 dibagi sama 3283 dikali 100 dan jadi di total ke 100. Dan untuk menjadi pemisahan arah A, ini rumusnya adalah si arah yang satu ini dibagi sama yang arah 1 sama arah 2 ditambah. Itu dapatnya 67,41. Kemudian buat kelas hambatan samping ini dibagi jadi ada 4, ada pejalan kaki, ada parkir atau kendaraan berhenti, ada kendaraan masuk dan keluar, ada kendaraan lambat. Ini simbolnya buat pejalan kaki itu ada PB, kalau yang parkir kendaraan berhenti itu PSI, kalau kendaraan masuk keluar itu ESI, dan kendaraan lambat itu SMT. Buat faktor bobotnya, kalau pejalan kaki itu 0,5, kalau parkir kendaraan berhenti itu 1, kendaraan masuk keluar itu 0,7. Kalau kendaraan lambat itu 0,4. Jadi di jam kita kemarin itu total frekuensinya itu
itu ada 18, buat pejalan kaki, buat kendaraan yang berhenti itu ada 5, kendaraan masuk keluar itu 17, dan kendaraan lambat ada 12. Dan ini frekuensi kejadian dikali sama faktor bobotnya, itu dapat frekuensi bobotnya. Semua ini di total hasilnya adalah 20,7. Dan menurut standar ini, kalau misalnya dia kurang dari 100, berarti dia adalah kemungkinan hampir tidak ada kegiatan dengan kelas hambatan samping sangat rendah. Berarti ini yang di jam sore sama seperti tadi, dia nilai sama seperti tadi nilai segini, dapat I-nya adalah 60. Dan buat hambatan sampingnya juga dari frekuensi kejadian ini dikali sama faktor bobotnya dibuat. Buat bijian adalah waktu 26, dia sama kurang dari 100, berarti dia harus kelas hambatan samping sama tinggi. Nanti ada formulir JK3, kita si RTM dari periode waktu dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Terus di sini ada kecepatan arus dasar, lebar lajur, hambatan samping, dan ukuran kota itu kita dapatkan dari tabel PKJI. Nah, rumus kecepatan arus bebas itu dari kecepatan arus bebas dasar ditambah lebar lajur dikali hambatan samping plus ukuran kota. Sedangkan ada di sini selanjutnya ada kapasitas dasar, lebar lajur, pemisahan arah, hambatan samping, ukuran kota. Nah, itu semua kita dapatkan dari tabel PKJI lagi dan kita akan mendapatkan kapasitas, yaitu dari kapasitas dasar dikali lebar lajur, dikali pemisahan arah, dikali hambatan samping, dikali ukuran kota. Terus selanjutnya ada arus lalu lintas yang kita dapatkan dari formulir JK2. Terus derajat kejenuhan, kecepatan kita dapatkan dari tabel PKJI. Terus ada panjang segmen jalan, terus ada waktu tempuh. Waktu tempuh ini adalah dari panjang segmen jalan dibagi dengan kecepatan. Terus selanjutnya ada counting kita yang kedua, yaitu yang dilakukan sore dari jam 4 sore sampai setengah 7 malam. Nah, ini kecepatan arus bebasnya kita dapatkan dari kecepatan arus bebas dasar, lebar lajur, hambatan samping, dan ukuran kota itu kita dapatkan dari tabel PKJI. Sedangkan rumus kecepatan arus bebas hasil akhir ini itu dari arus bebas dasar ditambah lebar lajur dikali hambatan samping plus ukuran kota. Sedangkan selanjutnya ada kapasitas dasar, lebar lajur, pemisahan arah, hambatan samping, dan ukuran kota itu kita dapatkan dari tabel PKJI juga. Dan rumus kapasitas itu adalah kapasitas dasar dikali lebar lajur, dikali pemisahan arah, dikali hambatan samping, dikali ukuran kota. Terus selanjutnya ada waktu tempuh. Waktu tempuh ini yang pertama ada arus lalu lintas, kita dapatkan dari formulir JK2. Terus ada dapat kita derajat kejenuhan. Terus kecepatan kita dapat dari tabel PKJI, panjang segmen jalan, dan waktu tempuh. Nah, waktu tempuh ini kita dapatkan dari panjang segmen jalan dibagi dengan kecepatan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.